Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terasa atau tidak terasa, mau atau tidak mau, Ramadan sebentar lagi akan tiba. Walaupun orang-orang soleh terdahulu sudah mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan jauh-jauh hari atau bahkan beberapa bulan sebelumnya, tapi bagi saya tidak ada kata terlambat untuk berbuat kebaikan. Ayo kita persiapkan diri dari sekarang untuk menyambut tamu yang agung ini dengan cara yang pertama menyegerakan bertaubat. Memohon ampun kepada Allah, meminta maaf kepada sesama manusia, dan tentu saja bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan lagi. Lalu menggantinya dengan memperbanyak berbuat kebaikan. Yang kedua, kita bisa membersihkan hati kita jika kotor, dan pasti kotor ya, atau kita obati hati kita kalau sakit dengan cara memperbanyak tilawah Al-Quran. Jangan lupa untuk memahami maknanya juga. Sholat malam, terus zikirnya juga yang lama, perbanyak puasa sunnah, biar perutnya sering kosong, hindari kekenyangan ya. Selanjutnya berkumpul dengan orang-orang yang soleh, sudah pasti. Hilangkan penyakit-penyakit hati yang mungkin ada pada diri kita. Iri dengki, sombong, merasa paling baik ya, egois, mementingkan diri sendiri, buruk sangka terhadap sesama, dan juga termasuk buruk sangka kepada bulan Ramadan itu sendiri. Memang ada buruk sangka terhadap bulan Ramadan? Ada, misalnya berpikir bahwa bulan Ramadan itu bikin susah, bikin ribet, bikin lapar, bikin lemes ya, mengganggu aktivitas, menurunkan semangat kerja dan lain-lain, yang justru membuat kita itu sedih, tidak semangat menyambut kedatangannya. Padahal kita semua harus gembira ketika mendengar Ramadan akan tiba. Lalu yang ketiga, kita siapkan juga jasmani kita. Fisik kita harus sehat, harus kuat agar nggak kaget. Nanti tiba-tiba harus nahan nggak makan, nggak minum selama kurang lebih 12 jam, dan hal-hal yang membatalkan puasa lainnya. Makanya dari sekarang kita belajar memperbanyak puasa sunnah. Rutin olahraga, walaupun olahraga ringan-ringan saja ya di rumah misalnya. Biasakan bangun malam dan beribadah sebanyak-banyaknya. Jadi nanti begitu masuk bulan Ramadan ya biasa saja. Puasa nggak lemes-lemes amat, sholat tarawih berasa ringan, baca Al-Quran nggak ngos-ngosan, dan nggak ada aktivitas yang terganggu, karena memang fisik kita tetap sehat, kuat selama menjalani ibadah Ramadan. Yang selanjutnya, keempat, kita juga bisa siapkan harta kita, nabung untuk menghadapi bulan Ramadan. Sekali lagi untuk Ramadan ya, bukan untuk lebarannya. Kenapa? Karena kalau untuk lebaran kayaknya nggak usah diingatkan, semuanya sudah mempersiapkan buat beli baju yang couple gitu ya, yang kapelan, beli sendal yang haknya tinggi mungkin, beli perhiasan imitasi kalau emas nggak kebeli. Bercanda ya, kue nastar, putri salju, rengginang yang dimasukkan ke kaleng kongguan, dan semuanya pasti sudah disiapkan. Makanya kadang-kadang saking sibuknya kita mempersiapkan untuk lebaran, untuk pulang kampung, untuk hal-hal yang lainnya, kadang-kadang Ramadannya tidak kebagian. Nah, saya dan siapapun yang sedang menonton video ini, marilah kita sama-sama belajar untuk menyiapkan harta kita, tidak hanya untuk lebarannya saja, tetapi untuk infak, sedekah, dan juga bayar zakat di bulan Ramadan. Karena kita semua tahu bahwa apa-apa yang kita lakukan, segala kebaikan yang kita perbuat, kita laksanakan di bulan Ramadan itu akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Nah, bagaimana dengan infak sedekah yang di luar Ramadan saja janji Allah akan dibalas dengan 700 kali lipat? Bagaimana dengan di bulan Ramadan? Lalu yang kelima adalah tentu saja ini yang penting-penting banget ya, walaupun saya lupa ini naruhnya di nomor 5, kita wajib menyiapkan ilmu kita, khususnya ilmu yang berkaitan dengan ibadah di bulan Ramadan itu sendiri. Tanpa ilmu kita bisa saja berpuasa sampai Isya atau bahkan sehari semalam tanpa berbuka, karena kita berpikir pakai logika saja. Anak kecil saja puasanya sampai maghrib, masa kita yang tua, yang gede seperti ini sampai maghrib juga gitu ya. Jadi karena merasa kuat sampai Isya atau sehari semalam nggak usah buka, nggak usah sahur gitu ya.
Tanpa ilmu kita juga bisa bilang bahwa nangis batalin puasa gitu. Ada anak kecil nangis, kita bilang jangan nangis nanti puasanya batal gitu. Kemudian ngomongin orang ya, gibah gitu juga biasanya kadang-kadang bilang jangan gibah nanti puasanya batal gitu. Padahal gibah tidak membatalkan puasa, hanya mengurangi atau menghilangkan pahalanya saja. Kemudian kumur-kumur juga katanya batalin puasa dan sebagainya. Jadi kita harus cari ilmu rukun puasa apa saja, yang membatalkan puasa apa saja, yang makruh apa saja ya, yang kemudian menghilangkan pahala puasa apa saja. Harus mencari ilmu tentang ibadah di bulan Ramadan. Makanya kita betul-betul harus siapkan itu agar mudah-mudahan kita bisa beribadah dengan ikhlas sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita siapkan semua yang bisa kita siapkan dari sekarang. Jangan sampai kita kehilangan momen yang sungguh-sungguh indah, yang di sana ada pahala yang sangat banyak berlipat ganda ya. Di sana pintu surga dibuka seluas-luasnya, selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu ya. Ada amal yang semalam itu nilainya sama dengan 1000 bulan dan sebagainya. Kita siapkan dari sekarang, kita sambut dengan gembira datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan ibadah selama bulan Ramadan dengan baik, dan Allah terima semua amal ibadah kita itu. Allah bersihkan hati-hati kita dari segala penyakit hati. Allah luruskan niat kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa ikhlas beribadah semata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau persiapan-persiapan itu sudah kita lakukan, maka insya Allah ada peluang bagi kita untuk sukses menjalani ibadah di bulan Ramadan dan sudah menjadi sosok yang bertakwa insya Allah saat Ramadan pergi meninggalkan kita. Amin. Semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi khususnya dan semuanya yang menonton video ini. Terima kasih, sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.